khususnya kepala desa untuk mereka bisa kemudian desa-desa kami bisa berdaya. Nah, namun kemudian kalau melihat dari paparan ini, eh hanya ada 5.689 pendaftar dari KDMP begitu. Nah, maka ke depan harapan kami bisa lebih proaktif dari dari Pertamina untuk jemput bola ke desa-desa ini, Pak, agar mereka mau mendaftarkan. Nah, bahkan kalau kita lihat hanya 259.2, itu kalau kita lihat dari 80.000 KDMP yang diresmikan Presiden, artinya baru 3%. Dengan privilege yang diberikan negara kepada Pertamina, bahkan hari ini memonopoli BBM dan sebagainya, tentu ini sesuatu yang kecil. Maka kami ingin tanya kepada Pak Simon, target berapa persen sih dari desa-desa ini menjadi agen-agen LPG, agar setidaknya mereka ini bisa kemudian, ya tadi itu, gudang-gudang yang sudah dibangun, sekarang desa saya bingung, Pak, mereka dibangunin gudang, tapi mereka tidak tahu mau usaha apa, ya kan? Nah, maka harapan kami ini bisa kemudian bisa menjadi ruang agar kepala desa kami bisa melakukan usahanya sesuai dengan instruksi presiden begitu. Nah, kemudian juga harapan kami harus KDMP yang milik desa-desa ini, mereka bukan hanya dikasih ruang untuk bisa jualan LPG, Pak, tapi kemudian harapan kami juga diberikan harga yang kompetitif. Maka harapan kami ke depan KDMP ini bisa jangan lagi lewat pangkalan, kalau memungkinkan bisa melewat langsung SPB, Pak, agar kemudian mereka bisa dapat harga yang kompetitif, mereka bisa melakukan usahanya dengan baik, yang kemudian rakyat bisa beli di situ dengan baik. Toh ini juga bagian dari tugas kita semua untuk mengawal agar LPG bisa benar-benar tepat sasaran. Yang kedua, kami harap ke depan, ini usulan dari kami fraksi PD Perjuangan, tidak hanya agen LPG. Bagaimana kami minta Bapak membuat roadmap atau rencana untuk bagaimana desa bisa mereka punya new Pertasub. Kita tahu Pertasub selama ini, Pak, yang sudah dibangun oleh desa, BUMDes, termasuk masyarakat kita, mereka gulung tikar karena hanya dikasih ruang jualan Pertamak begitu. Tapi bagaimana ke depan harapan kami mereka dikasih ruang untuk bagaimana Pertasop yang dibangun oleh desa ini mereka bisa jualan pertalet, Pak. Karena tujuannya pertama agar ekonomi desa bergerak, KDMP sukses sesuai cita-cita presiden, tapi sisi lain juga rakyat kita bisa mendapatkan pertalet sesuai dengan tepat sasaran. Tentu akan kami tagih soal permintaan kami ini di rapat berikutnya. Nah, kemudian sama dengan yang disampaikan oleh dari fraksi kami tadi, Pak Darmadi, kami sedikit mengomentari soal di halaman nomor 4 soal penggabungan integrasi merger dari subholding downstream, Pak. Nah, iya, mohon maaf, negara ini kadang seperti senam poco-poco, maju selangkah, mundur 2 langkah. Dulu digabung, kemudian dipecah, digabung lagi. Nah, maka kami hari ini tidak mau ini terjadi lagi, beda kemungkinan kemudian nanti dipecah lagi dan sebagainya. Nah, maka yang kami pertanyakan di tempat ini sebenarnya tujuan penggabungan ini apa? Apakah ada jaminan dari Pertamina ketika ini kemudian di merger ini, Pak, kemudian kualitas BBM bisa lebih baik, kelangkaan bisa kemudian bisa teratasi. Kemudian seperti yang disampaikan teman kami, KPI-nya apa? Target untung berapa sih ke depan? Kontribusi terhadap dividen berapa sih? Bahkan kalau kita lihat kalau tujuannya efisiensi hari ini, mohon maaf, ini setelah jadi subholding downstream, saya lihat susunan direksinya 16 orang, komisarisnya 16 orang. Gimana ini mau bisa efektif efisien, Mbak? Ini kami bisa daftarkan di rekor muri menjadi direksi terbanyak di Indonesia selama bangsa kita berdiri, Pak. Nah, maka harapan kami ini bisa dievaluasi ke depan agar tujuan dari Pak Simon untuk membuat holding ini bisa tercapai ke depan begitu. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, kami jujur sangat senang saat itu ketika mendengar bahwa Presiden meresmikan KDMP Balikpapan. Maka kami bersemangat Komisi 6 ada 3 tempat waktu itu kami kunjungan ke Balikpapan, salah satunya saya jujur memilih untuk ikut di RDMP Balikpapan karena saya pengen tahu betul tidak itu peresmian KDMP Balikpapan benar-benar selesai begitu. Namun kemudian yang kami lihat di lapangan setelah kami kunker melihat di lapangan, mendengarkan paparan, tapi ternyata setelah diresmikan pada bulan Januari 2026 justru kapasitas produksinya turun dari 260.000 menjadi 196.000 barel per hari. Dan kemudian kalau kami lihat saat itu paparan dari Pertamina di lokasi RDMP Balikpapan, nah itu milestone-nya proyek baru RDMP ini baru selesai Desember 2026. Bahkan yang tahap pertama akan selesai baru bulan Maret. Lah, lalu pertanyaannya,
sebenarnya presiden meresmikan apa di tempat itu begitu. Maka harapan kami pengen tanya jenengan jangan sampai kemudian ini jadi tipu-tipu kepada presiden apa namanya soal peresmian ini yang ternyata belum siap diresmikan. Maka di tempat ini kami tanya, sebenarnya dari peresmian presiden itu berapa kapasitas produksi yang dihasilkan dari RDMP Balikpapan? Yang bahkan katanya 5 euro saja belum apa standar BBM Euro 5 saja belum terpenuhi begitu. Ya, jadi ini yang kami tanyakan di tempat ini, kami minta jawaban soal hal itu. Kemudian yang kedua, Menteri SDM menyatakan bahwa SPBU swasta harus membeli BBM dari Pertamina karena kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi dan impor BBM sudah dikurangi begitu. Lalu pertanyaan sebenarnya saya ini bertanya, sebenarnya nge-feeding Pak Menteri SDM siapa sih? Apakah Pak Simon atau siapa? Kan kita tahu bersama bahwa RDMP Balikpapan sebenarnya belum optimal. Bahkan ketika dia optimal 100.000 barel per hari saja, itu baru terpenuhin baru dari total seluruh RDMP baru 1 juta barel. Artinya kurang 450 sampai 500 ribu barel yang kita harus impor. Maka kemudian kenapa memaksakan SPBU swasta kita harus mengambil dari apa namanya dari Pertamina yang bahkan dari RDMP Balikpapan yang digadang Euro 5 saja belum terwujud begitu. Nah, jangan sampai kemudian karena dalam rangka monopoli, dalam rangka dengan alasan apapun kemudian mengorbankan apa SPBU swasta yang hari ini menjadi pilihan rakyat kami, Pak. Jangan kemudian mengorbankan mereka, mengorbankan rakyat kami begitu soal hal ini. Nah, kemudian juga selanjutnya soal apa namanya, oh ya, ironi BBM di Balikpapan. Bagaimana kami saat itu driver yang mengantarkan kami tanya di jalan, termasuk ketika kami berhenti ke tempat makan, kami tanya ke supir-supir di sana, ternyata mereka susah mencari solar, Pak. Balikpapan sebagai pusat produksi Pertamina yang kami sudah 3 kali tempat ini menyampaikan soal hal itu, tapi ternyata tidak selesai juga. Mereka beli di SPBU tidak ada Pak Simon Solar. Bapak sekali-kali menurut kami perlu kunjungan dan perlu Bapak bicara dengan para sopir ini Pak. Karena waktu mereka habis untuk nyari solar Pak. Kasihan kami Pak. Kalau solar itu di SPBU 6.000, Bapak tanya kepada mereka berapa mereka beli di tempat eceran? 10.000 Pak. Bahkan lucunya Pak. Lucunya di SPBU nggak ada tapi di eceran banyak. Jadi di mana ini apa namanya tangki-tangki ini apa namanya kemudian menyalurkan ini secara ini, maka harapan kami perlu dicek ke depan agar tidak terjadi lagi. Nah, maka Bapak perlu tiru tuh. Kami juga agak apresiasi kepada Gubernur Kaltim bagaimana dia punya program aplikasi sakti yang memberikan ruang seluruh apa namanya memangkas seluruh birokrasi yang ada di pemerintahan dengan satu aplikasi. Nah, maka kalau tidak sanggup untuk bagaimana kemudian Bapak memonitor apa namanya distribusi solar ini dengan baik,